Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari prakarya untuk kelas 7 semester 2 ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah ini pembelajaran yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar ya, dan mudah dipahami. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik pengolahan pangan. Jadi nanti setelah materi ini dipelajari, kalian diharapkan bisa memahami apa saja teknik-teknik yang digunakan untuk mengolah bahan pangan. Nih. Teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan itu ada 3 macam. Yang pertama ada teknik pengolahan pangan panas basah. Yang kedua ada teknik pengolahan pangan panas kering. Dan yang ketiga ada teknik pengolahan yang lainnya. Pengertiannya, yang pertama tadi teknik pengolahan pangan panas basah. Pengertiannya adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Nah, suhu yang digunakan ini pada teknik pengolahan pangan panas basah ini suhunya tidak lebih dari suhu didih. Nih. Macam-macamnya yang digunakan dalam teknik pengolahan pangan basah ini juga ada berbagai macam ya. Ada 7 macam. Yang pertama ada teknik merebus. Yang kedua teknik merebus menutup bahan pangan. Yang ketiga teknik merebus dengan sedikit cairan. Keempat teknik menyetup atau membuat gulai, stewing ya. Terus teknik mengukus, steaming. Teknik mendidih, simmering, dan yang terakhir ada teknik mengetim. Kita bahas bareng-bareng. Yang pertama tadi ada teknik merebus atau boiling. Nih, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Ini dalam contohnya ada gambar merebus jagung. Jadi tekniknya yaitu kalian didihkan dulu airnya dalam sebuah panci, kemudian kalau airnya sudah mendidih, baru jagungnya dimasukkan. Selain jagung juga kalau buah itu ada contoh buah apel, bisa juga direbus ya, buah apel. Dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dimasukkan dalam air yang sudah mendidih tadi, kemudian aduk secara perlahan. Gunanya tadi kalau yang buah apel rebus itu gunanya untuk mengobati batuk, terus mengatasi asma dan juga mengatasi diabetes. Yang kedua tadi ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Tekniknya yaitu memasak bahan makanan dalam cairan sebatas menutupi bahan makanan. Ini direbus dengan api yang kecil. Contohnya di situ ada gambar manisan buah salak ya. Cara membuat manisan buah salak itu kalian siapkan dulu buah salaknya, dibuang bijinya, kemudian bisa langsung bisa dipotong-potong, tapi juga bisa enggak. Itu tergantung selera kalian. Terus bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada gula, air, dan juga garam. Sangat simpel ya. Jadi pertama kalian rebus dulu airnya sampai mendidih, kemudian masukkan gula dan juga garam. Setelah tercampur bahan-bahan itu, baru buah salaknya dimasukkan. Selanjutnya ada teknik merebus dengan sedikit cairan. yaitu teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan dalam panci yang tertutup.
dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Di situ ada gambar buah singkong, ada gambar singkong ya, singkong yang direbus dengan gula. Biasanya disebut dengan cimplung ya kalau di desa ya. Jadi itu kan singkongnya itu sudah dikupas, dicuci, kemudian kalian rebus dalam air. Airnya itu tidak banyak, tetapi sebatas tadi tingginya buah singkong. Setelah itu kalian campur dengan gula Jawa yang sudah diiris-iris tadi ya, dipotong-potong. Setelah itu kalian tunggu sampai mendidih. Setelah itu kalian tunggu sampai mencampur dan ditutup dengan pancinya tertutup gitu ya. Dan tunggu sampai itu singkongnya menjadi lunak. Kalau singkongnya sudah lunak berarti itu tanya sudah matang. Selanjutnya ada teknik menyetup atau menggulai, yaitu teknik mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Di situ ada contohnya stup nanas. Cara membuat stup nanas itu yaitu bahan-bahan yang diperlukan: buah nanas dikupas dulu, terus dipotong kecil-kecil. Ada gula pasir, cengkeh, kayu manis, dan juga garam. Untuk membuat ini stup nanas, bahan-bahan tadi gula pasir, cengkeh, kayu manis, dan juga garam kalian rebus dalam air. Setelah airnya mendidih, kemudian nanasnya dimasukkan ke dalam panci tersebut. Yang kedua ada contoh gulai. Gulai kambing ini ya. Sebelum kalian membuat gulai, otomatis kalian terlebih dahulu menumis bumbunya dulu agar lebih wangi gitu ya, lebih enak nanti hasilnya. Setelah bumbunya ditumis, nanti kemudian bahan-bahan yang lain, daging juga dimasukkan. Terakhir santan yang dimasukkan. Untuk teknik ini, pengolahan ini harus sering diaduk secara hati-hati ya, agar tidak mudah hancur. Karena tadi kan membuat gulai itu ada santannya, jadi harus sering diaduk agar santannya tidak pecah. Selanjutnya ada teknik mengukus, yaitu mengolah bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Contohnya bisa di situ gambarnya ada mengukus kentang, sayur-sayuran ini ya. Efek dari teknik ini yaitu makanan ini lebih lunak dan juga terasa lebih lembut. Manfaatnya juga gizinya tidak hilang karena saat mengukus ini sayurannya tidak langsung bersentuhan dengan air, jadi nilai gizinya ini tidak hilang. Selanjutnya ada teknik mendidih atau simmering, yaitu teknik bahan makanan, yaitu teknik mengolah bahan makanan dengan air yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan dan direbus yang lama. Contohnya saat kalian membuat kaldu ayam. Saat kalian membuat kaldu ayam ini, ayamnya bumbunya itu direbus dalam panci gitu ya. Selanjutnya ada teknik mengetim, yaitu memasak makanan dengan cara menggunakan dua panci dengan ukuran yang berbeda. Kalau di sini ada contohnya melelehkan coklat. Jadi yang bawah itu panci diisi air, kemudian di atasnya ada panci kecil yang lebih kecil ukurannya gitu ya. Itu untuk melelehkan coklatnya. Bisa juga biasanya nasi tim gitu ya. Nasi tim juga seperti itu, yang bawah itu panci yang lebih besar itu diisi air, kemudian atasnya
ada panci yang lebih kecil untuk menanak nasi. Itu namanya nasi tim. Teknik yang kedua yaitu tadi ada teknik mengolah pangan panas kering, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Macam-macam teknik ini ada teknik menggoreng dengan minyak banyak, yang kedua ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, yang ketiga ada teknik menumis, yang keempat ada teknik memanggang, yang terakhir ada teknik membakar. Jadi memasak itu tekniknya banyak sekali ya. Yang pertama ada teknik menggoreng dengan minyak banyak. Contohnya yaitu saat kalian menggoreng ikan, di situ ada gambar ikan ya. Jadi saat kalian menggoreng ikan itu alangkah baiknya minyaknya itu yang banyak sampai ikannya itu terendam oleh minyak. Ini fungsinya agar daging yang kalian goreng, daging ikan yang kalian goreng itu terasa lebih renyah dan juga lebih crispy gitu ya. Walaupun dalam memasak dengan teknik ini kandungan gizinya nanti rusak, akan tetapi kandungan energi yang terkandung dalam ikan ini masih tetap tinggi karena mengandung lemak. Yang kedua ada teknik menggoreng dengan minyak yang sedikit. Di sini ada contoh gambar saat kalian menggoreng telur ceplok gitu ya. Itu kan minyaknya sedikit. Nah, saat kalian menggoreng telur itu minyaknya sedikit karena agar telurnya lebih cepat matang. Dan juga kandungan gizinya itu tidak banyak yang menyusut. Lanjut yaitu teknik menumis. Teknik menumis yaitu teknik memasak dengan sedikit minyak dan bahan makanan yang digoreng, yang dipotong secara kecil-kecil. Dikerjakan dalam waktu yang sebentar dan diaduk-aduk dan ditambahkan sedikit air. Contohnya saat kalian menumis kangkung gitu ya. Pertama kan kalian tumis dulu bumbu-bumbunya sampai nanti berbau agak wangi gitu ya, berbau wangi. Kemudian kangkungnya yang udah dicuci itu dimasukkan ke wajan. Kemudian dikoleh-koleh gitu ya, diaduk sampai rata. Setelah itu kemudian ditambah dengan sedikit air. Lanjutnya ada teknik memanggang, yaitu pengolahan bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak dan juga air. Ini contohnya saat kalian membuat roti atau biskuit gitu ya. Saat kalian memanggang kan tidak menggunakan minyak ya, tidak juga menggunakan air. Lanjut ada teknik membakar atau grilling, yaitu teknik mengolah bahan makanan di atas besi panas yang diletakkan di atas perapian. Ini contohnya ada saat kalian membuat ikan bakar. Itu kan ikannya langsung terkena apinya ya. Di atas pemanggangan juga bisa. Jadi bedanya antara memanggang dan membakar itu, kalau memanggang itu nggak langsung terkena api, kalau yang membakar ini terkena api gitu ya. Lanjutnya ada teknik pengolahan yang lain tadi selain menggunakan minyak dan juga air. Nah, teknik pengolahan pangan yang lainnya ada teknik menghaluskan, mencampur dan juga memeras. Yang pertama, teknik menghaluskan, yaitu membuat bahan makanan menjadi halus dengan cara bisa secara manual, bisa juga dengan menggunakan mesin. Kalau yang manual itu contohnya ada di gambar, yaitu dengan cara diulek ataupun diparut nantinya ya.
Terus kalau yang menggunakan mesin tadi menggunakan blender. Tapi kalau dari segi rasa itu lebih enak saat diulek secara manual, itu lebih terasa enak. Yang kedua ada teknik mencampur, yaitu menyatukan bahan makanan menjadi tercampur secara rata. Di situ contohnya saat kalian membuat jus. Misalkan kalian membuat jus apel dan juga jus wortel. Kalian bisa mencampurnya menjadi satu agar rasanya menjadi lebih bervariasi dan juga lebih enak. Yang terakhir ada teknik menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan makanan menjadi halus menggunakan saringan supaya diperoleh cairan yang jernih. Contohnya saat kalian ingin membuat jus wortel tetapi kalian tidak punya blender, maka kalian bisa membuatnya dengan cara wortelnya itu diparut dulu ya. Setelah itu kalian saring tadi, ampas-ampas dari wortel itu kalian saring menggunakan saringan, terus ditambah dengan sedikit gula, itu sudah menjadi jus wortel. Selain dimasak, bahan makanan juga bisa langsung dimakan ya. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Ini yang menganut pola makan kalau menurut mereka vegetarian gitu ya. Menurut mereka cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, sara dan juga enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Kalau dimasakkan itu vitamin-vitaminnya akan menyusut. Tapi kalau langsung dimakan itu vitaminnya nggak akan hilang. Tadi teknik-teknik memasak yang sudah Bu Azi terangkan hanya sebagian teknik ini ya, baru sebagian, belum semuanya. Pada umumnya cara pengolahan bahan pangan banyak caranya, seperti teknik mengasap. Tadi mengasap belum diterangkan ya. Bisa mengasap ikan gitu ya, ikan asap gitu ya. Mengetim dan menyangrai. Perbedaan-perbedaan atau teknik pengolahan pangan yang ada di Nusantara maupun di seluruh dunia ini mencerminkan dari faktor-faktor sosial, ekonomi, agama, agrikultur dan juga estetika yang mempengaruhinya. Ya. Cukup sekian ya materi dari Bu Azizah. Apabila ada keterangan yang kurang jelas bisa dijapri ya Bu Azizah ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari teknik pengolahan makanan ya. Tadi kan teknik cara ngolah, kalau yang besok cara mengolahnya langsung. Peragaan memasaknya besok ya. Cukup sekian dari Bu Azizah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.